adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raka Muhammad Panji. Di sini saya akan membahas tentang mikrotik akses. Langsung saja ke outline. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada metode akses router OS. Kemudian ada router boot with Winbox. Kemudian ada menu hostname dan IP address pada Winbox. Kemudian ada pengenalan tampilan mikrotik di Winbox. Kemudian ada akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Kemudian ada WebPIC, ada QuickSet, ada Telnet dan SSH. Dan yang terakhir ada konsep serial console. Langsung saja ke materi yang pertama, metode akses mikrotik router OS. Mikrotik router OS bisa diakses via keyboard, serial console, remote server, telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet dan WebPIC atau HTTP. Kemudian ada MAC atau telnet, ada lokal Winbox terminal menu. Terakhir ada mikrotik app. Selanjutnya, akses router boot with Winbox. Nah, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel UTP atau kabel LAN. Available access by MAC dan IP address. Sini usernya admin, untuk password dikosongkan saja. Akses router boot with Winbox. Nanti saya akan login menggunakan MAC address dulu, kemudian menggunakan IP address. Di sana saya akan pengenalan hostname dan IP address. Berhubung saya tidak mempunyai perangkat mikrotik, jadi saya nanti akan mengkonfigurasikan menggunakan Pinet Lab. Saja ke Winbox. Sini saya akan menggunakan MAC address. Langsung ini tekan add saja. Nah, jika teman-teman ingin mengganti nama mikrotik ini, teman-teman bisa ke sistem, kemudian identity, kemudian ganti namanya terserah sendiri. Saya akan mengganti menggunakan RB Raka. Kemudian ketik chat apply, oke. Sudah. Kemudian saya akan menambahkan IP address ke IP ke address di kita lihat dulu IP-nya. Studio. Kita ketik IP address-nya. Dan ganti ke Ether 3 karena sudah ada 2 play
Oke, nah di sini sudah ada IP address-nya. Selanjutnya, tampilan Mikrotik pada Winbox. Nah, yang ini ada user login, IP MAC address, ada hostname, versi router OS, ada hardware, type dan arsitektur. Dan yang ini ada Undo atau Redo. Yang ini ada dashboard, dan yang abu ini adalah area kerjanya. Nah, yang ini adalah menu-menunya. Nanti kita bahas menunya satu persatu. Kita ke Winbox. Nah, menu Quick Set adalah menu untuk mengkonfigurasi cepat. Kemudian Cashman digunakan untuk konselor jika sebuah perusahaan terdapat konselor akses point bagaimana dikontrol dengan satu mikrotik. Kemudian ada Interface, merupakan gerbang keluar atau masuk pada mikrotik. Dan ada Bread, merupakan menu untuk menghubungkan dua segmen network terpisah secara bersama-sama dalam suatu protokol. Kemudian ada PPP atau point-to-point protokol, merupakan paket yang membuat protokol PPP. Kemudian ada Mesh. Mesh adalah untuk mengimplementasikan. Kemudian IP digunakan untuk pengaturan IP yang terdiri dari IP address, DHCP, DNS, firewall, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada MPLS, Multi Protocol Label Switching, menu yang menghubungkan kemampuan manajemen switching yang ada dalam teknologi. Kemudian ada routing. Routing dapat melakukan berbagai routing yang ada dan juga fitur-fitur di routing, yaitu ada BFD, BGF, fighters, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem. Terdapat banyak menu yang dapat kita lakukan yang berhubungan dengan mikrotik ini sendiri ya teman-teman. Di sini banyak sekali menu-menunya. Kemudian di sini ada menu. Ini ada menu di mana kita dapat melakukan limit koneksi suatu jaringan, baik berdasarkan source address maupun paket yang telah di-mark atau ditandai dari mana. Nah, kemudian ada files ini. Menu ini digunakan untuk menyimpan file dalam operasi sistem mikrotik seperti PPL, HTML, tag, hotspot, dan lain sebagainya. Kemudian ada log. Log di menu ini kita dapat melihat informasi log-log yang terjadi, baik dan informasi-informasi bantuan kemudian di saat rel shoot ya teman-teman. Kemudian ada menu radius, berfungsi saat kita membawa
saat kita membuat sistem hotspot pada mesin Hiroti, kita ingin secara sistem hotspot tersebut koneksi dengan baik ke server radius terpisah, maka kita config-nya dari menu radius ini. Kemudian ada tools ini berfungsi sebagai root dari beberapa tools yang dapat kita fungsikan yang ada pada operating system Mikrotik. Kemudian di sini ada kemudian ada new terminal. New terminal ini berfungsi sebagai konsol pada OS Mikrotik dalam arti text mode, sama halnya dengan Linux operating system yang berbasis server mode text. Nah, kemudian ada Dude ini merupakan untuk membawa kita ke link manual penggunaan operating system Mikrotik. Kemudian ada Windows. Nah, ini kemudian ada Make Support RAID. Menu ini untuk membuat sebuah backup dari operating system Mikrotik. Kemudian ada New Winbox, berfungsi untuk membawa kita ke link manual penggunaan operating system Mikrotik. Kemudian ada menu Exit, ini untuk menutup Winbox interface pada operating system Mikrotik yang diakses melalui aplikasi Winbox. Nah, di sini ada akses virtual router Mikrotik PNetLab with Winbox. PNetLab alat emulator jaringan paket. Dan persiapkan environment PNetLab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotiknya. Kemudian persiapkan aplikasi Winbox. Kemudian lakukan koneksi antara ISP dengan router. Kemudian connect virtual Mikrotik using Winbox. Sini saya akan mencontohkannya. Ini admin, untuk password kosongkan saja. Dan kita cek ke Winbox.
Ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya mengakses router board with Webpick. Webpick diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, support IP versi 4 dan versi IP versi 6. Kemudian support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Kemudian untuk akses router board via Webpick bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP. IP router. Sini kita lihat dulu IP addressnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Webpick-nya. Menu Webpick sama seperti menu Winbox ya, ada IP, address, mesh, kemudian ada radius dan lain sebagainya. Selanjutnya quick set, konfigurasi cepat, settingan dasar router dalam satu tampilan, dapat diakses melalui Winbox atau Webpick. Selanjutnya remote access telnet dan SSH, based on terminal command line interface. Akses router via text CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, neo terminal atau Winbox, dan terminal atau Webpick. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses router via remote, SSH, telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan aplikasi PuTTY ya teman-teman. Kita tulis IP addressnya. Ntar kita lihat cek bagian atasnya admin saya
sudah. Nah, di sini sudah bisa login menggunakan putih ya teman-teman. Nah, ini cara menggunakan serial konsol. Ini masuk ke terminal seperti putih, pilih connection, type serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate ini khusus perangkat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.